Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini bersama Wakil Ketua KPK Bapak Dr. Nurul Gufron. Ada pertanyaan terkait tentang thariqah dan tasawuf yang bisa mengurangi korupsi yang ada di Indonesia. Mohon penjelasan dari Bapak Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama, alhamdulillah saya kehadiran tamu sahabat saya. Ini berarti kan yang dicintai adalah unsur-unsur keduniaan, kehormatan, jabatan yang tinggi, harta yang banyak, dan kemewahan-kemewahannya. Ini tidak bisa diobati, tidak bisa tidak bisa diselesaikan hanya dengan ditangkap, hanya kemudian dicegah, tetapi harus kemudian dibenahi dengan membenahi unsur pribadi masing-masing, yaitu dari motivasi ketika dia menjabat, untuk kemudian menghilangkan penyakit-penyakit hubud dunya. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menghilangkan hubud dunya tentu di sisi perhadapannya. Jadi kalau sisi kanan dan sisi kiri, kalau ke kiri itu hubud dunya, maka kemudian ke kanannya harus kemudian ya hubuwah gitu ya. Untuk mencapai itu tidak cukup kemudian hanya dengan pemahaman agama dan ritual-ritual keagamaan, tanpa kemudian menjalani ritual-ritual yang bersifat kembali kepada Sang Khalik. Jalan untuk kembali Sang Khalik itu sesungguhnya itu yang disebut bertasawuf atau berthariqah, yang artinya tidak lain tidak bukan, bertasawuf itu sebenarnya memurnikan dan kemudian merasakan ibadah itu bukan hanya untuk pemenuhan kewajiban, tapi benar-benar kecintaan kepada Allah. Kalau sudah cinta pada Sang Khalik, maka makhluk-makhluk yang lain itu, makhluk-makhluknya itu ya dunia, kehormatan maupun apapun aksesoris dunia itu kemudian tidak lagi menjadi hal yang menyilaukan, tidak menjadi hal yang membuat tertarik. Ini yang menurut saya perlunya semua penyelenggara bernegara itu memahami kehidupan itu, bahwa sesungguhnya ya hidup ini, waktu ini, kesempatan ini adalah amanah. Kalau kemudian disadari bahwa amanah, maka kemudian harta misalnya, harta ya itu adalah modal untuk berkebaikan, jabatan adalah modal untuk berkebaikan. Tujuannya bukan harta itu, tujuannya bukan jabatan itu, tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami harapkan kepada semua elemen pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Saatnya kita memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mencetak kader-kader bangsa. Kalau sudah paham tentang kehidupannya, paham tentang tujuan hidupnya, maka saya yakin penyakit-penyakit yang saat ini meresahkan bangsa Indonesia, yaitu korupsi, insya Allah akan hilang. Tapi sebaliknya, kalau tujuan hidupnya memang hidup anak untuk kemewahan, untuk kesenangan, maka korupsi itu hanya soal pilihan, soal jalan. Jadi kami memandang ke depan ini saatnya pondok pesantren maupun lembaga-lembaga pendidikan Islam itu tidak cukup hanya memberikan pemahaman knowledge ya, pengetahuan, baik pengetahuan fikih, adab, misalnya juga tarikh, sejarah gitu. Mestinya itu semua itu kemudian dibungkus, disimpulkan bahwa itu semua adalah jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jalan thariqah, itu adalah jalan tasawuf. Jadi kalau paham pada hakikat hidup, maka memaknai dan juga beraktivitas di kehidupan insya Allah benar. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam untuk segenap ustadz
segenap kiai. Mudah-mudahan saatnya saat ini kiai ustadz terjun ke gelanggang membenahi masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gufron, sangat bagus sekali karena memang ada qaul ulama, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Orang kalau senang dunia itu, maka disitulah banyak tempat kekeliruan. Nah, beliau memberikan solusi, maka kita harus hubbullah. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah agar tidak silau terhadap kehidupan yang ada di dunia ini. Terima kasih, syukran, jazakumullah ahsanal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.